Shalom adik-adik semua yang kakak kasih dalam Tuhan. Pagi ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Pagi ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu yang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, apa kabar adik-adik semua? Bersama Yesus pasti luar biasa. Amin. Baik adik-adik, siapa di sini yang pernah mendengar dongeng kisah Cinderella? Kakak yakin adik-adik semua pasti sudah pernah mendengarnya. Dongeng ini menceritakan tentang saudari tiri Cinderella yang iri dengan kecantikan Cinderella, sehingga mereka membenci dan selalu menindas Cinderella. Adik-adik tahu apa sih artinya iri hati itu? Iri hati adalah perasaan kurang senang melihat kelebihan atau keberuntungan orang lain. Nah, sekarang kakak mau bertanya, siapa di antara adik-adik yang pernah merasa iri hati? Misalnya, tidak senang melihat teman kalian mendapat nilai yang lebih baik, tidak senang karena ada teman yang pakai baju baru atau sepatu baru yang lebih baik dari punya kita, atau bahkan tidak senang dengan kelebihan saudara kita sendiri. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka benih dosa sudah tertanam dalam manusia dan keturunan mereka. Dan mulai saat itu, hati manusia selalu dipenuhi rasa iri hati, dengki, dan mementingkan diri sendiri. Adik-adik tahu kan, iri hati antara saudara sudah ada sejak zamannya Kain dan Habel. Dan hal itu berlangsung terus-menerus dari generasi ke generasi. Apakah adik-adik masih ingat kisah tentang Yusuf? Bagaimana saudara-saudaranya iri hati kepada Yusuf dan membencinya. Bahkan seorang raja seperti Saul pun bisa iri hati kepada Daud. Lalu, bagaimana caranya supaya kita tidak jatuh dalam dosa iri hati? Pertama, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Seperti yang ditulis di dalam Galatia 6 ayat ke-4. Biarlah tiap-tiap orang berusaha sedapat-dapatnya, sebab dengan demikian ia akan mendapat kepuasan karena telah melakukan suatu pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan tidak usah membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Yang kedua, syukuri apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita semua. Adik-adik dapat membacanya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan yang ketiga, tetap percaya bahwa Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita dengan cara yang berbeda. Namun, semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, adik-adik, mulai sekarang kita tidak perlu iri hati lagi melihat kelebihan atau keberhasilan orang lain. Karena yang penting hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Baik, sebelum kita akhiri firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan boleh menyenangkan hati Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, selamat pagi adik-adik. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.